kan titik akupuntur itu dari ujung kepala sampai kaki. Jadi sepanjang tubuh kita itu adalah titik-titik akupuntur. Nah, untuk pasien perempuan itu juga akan dikerjakan oleh perawat, didampingi perawat perempuan, dikerjakan oleh dokter yang perempuan, sehingga kita selalu menjaga privasi pasien. Begitu pula yang laki-laki dikerjakan sama dokter laki-laki, perawat laki-laki, sehingga pasien merasa nyaman lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthy. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi bersama dengan tim podcast kembali lagi hadir menyapa Sobat Healthy dalam program Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli maka kami bicara. Sobat Healthy, hari ini kita akan membahas mengenai hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena ini juga terkait dengan pekerja kantoran. Apa itu? Yaitu terapi akupuntur untuk pekerja kantoran. Bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast pada pagi hari ini. Langsung aja yuk kita sapa narasumber kami, yaitu Dr. Harifin Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Putri, dan selamat pagi Sobat Healthy. Oke. Iya. Kayaknya Dokter Harifin Hafid ini tetap semangat ya dokter ya untuk menjalani setiap hari ya dokter ya, Iya, harus harus. dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ya. Kenapa Dokter Harifin Hafid ini melayani sampai hari Sabtu? Karena Dokter Harifin Hafid ini adalah dokter di UPF BKTM yang melayani spesialis akupuntur, terapi akupuntur ya. Senang sekali Dokter Harifin Hafid bisa datang bersama kami di sini dan berbagi informasi kepada Sobat Healthy tentunya. Nah, Dokter Harifin Hafid, mengenai tema kita yang sangat menarik yaitu terapi akupuntur baik untuk pekerja kantoran, tapi sebenarnya juga untuk semua pekerja di luar sana ya dokter ya, baik itu pekerja rumah tangga, kantoran, ataupun mungkin yang sedang sibuk melakukan aktivitas dan segala rutinitas di luar rumah. Nah dokter, mungkin Sobat Healthy juga pengen tahu terlebih dahulu, akupuntur, apa sih itu akupuntur? Silakan Dokter Harifin Hafid. Terima kasih Putri. Jadi sangat menarik ini tema kita ini, karena pekerja kantoran itu memang punya resiko mungkin lebih tinggi untuk capek, lelah, betul. Capek, lelah, letih, lesu, semuanya dokter. Karena dia punya target, punya jadwal yang padat, harus ketemu orang, dan tingkat stres yang tinggi lah mungkin. Jadi memang dia punya resiko yang tinggi untuk mengalami sakit atau mengalami nyeri, misalnya nyeri kepala, atau dia mungkin jadinya karena dikejar target jadinya susah tidur, kemudian dia sakit kepala, apalagi dengan pasti kalau kita di kantoran pasti pola makan, pola hidup itu agak kadang ya kadang juga jadi tidak sehat. Terapi akupuntur itu menjadi terapi pilihan untuk sebagai terapi komplementer, atau dia terapi untuk sebelum orang jadi sakit. Jadi dia sifatnya preventif begitu. Jadi mencegah sebelum mengobati. Iya, betul. Jadi dia misalnya karena tekanan yang tinggi, susah tidur, sakit kepala, akhirnya kan ujung-ujungnya yang ditakuti dia jatuh di misalnya di hipertensi. Setelah hipertensi kan bisa kena stroke. Akhirnya sebelum sampai di situ kita sangat menganjurkan untuk terapi akupuntur. Nah, terapi akupuntur itu adalah terapi penusukan jarum. Nah, dokter, terapi akupuntur yaitu penusukan jarum. Tunggu dulu dokter. Sebenarnya itu akupuntur itu berasal dari mana sih dokter? Kenapa? Kan mungkin semua orang bilang akupuntur yang selalu identik dengan jarum. Itu asal muasalnya itu gimana dokter? Iya, jadi terapi akupuntur itu adalah terapi tradisional Chinese medicine. Jadi dia TCM yang berasal dari negeri Cina. Cuma memang yang kita gunakan sekarang di UPF BKTM itu adalah terapi akupuntur medis. Jadi dikerjakan oleh dokter, kemudian dia sudah berbasis PDMBS, jadi berbasis kasus dan berbasis penelitian untuk menentukan titik dan fungsi titik tersebut. Jadi dia
baru terapi akupuntur ini jarumnya sekali pakai semua Kak Putri. Oke. Jadi jarumnya semua sekali pakai dan ukurannya sangat kecil. Jadi orang bilang sakit enggak itu akupuntur? Kalau sakit sebenarnya tidak. Cuma kita ini ada yang disebut dengan sensasi penjaruman. Jadi sensasi penjaruman itu bisa jadi kebas, bisa jadi kayak kesetrum. Nah, itu sifatnya sementara selama ditusuk lama-lama saja. Nanti hilang. Jadi nanti pas jarumnya dilepas, itu menjadi baik kembali dan menjadi sangat baik kembali. Apalagi dengan misalnya untuk pekerja kantoran yang sakit kepala misalnya, daripada dia minum analgetik terus bisa mengganggu yang lain, efek samping, makanya kita sangat anjurkan untuk terapi tusuk jarum atau terapi akupuntur. Ini jarum yang sedang dipegang oleh Dokter Harifin Hafid ini berbagai macam jenis ya dokter ya? Berbagai macam jenis. Yang panjang kayaknya saya lihat panjang banget tuh dokter. Iya, jadi yang panjang ini memang khusus untuk misalnya daerah gluteus, daerah bokong misalnya. Itu yang panjang ya dokter ya? Gak mungkin yang panjang untuk otak ya dokter? Iya, jadi kalau misalnya di wajah itu kita pasti pakai yang kecil, lebih kecil ya dokter ya. Jadi kerja akupuntur itu adalah dia kerja secara lokal, segmental dan susunan saraf pusat. Jadi dia mengaktifkan energi yang ada dalam tubuh manusia. Karena kita kan harapkan bahwa energi kita dalam tubuh itu berjalan secara seimbang selama kita hidup dan sesuai dengan arah meridian. Kemudian terapi akupuntur ini sangat bagus untuk memperbaiki fungsi-fungsi organ. Organ di dalam tubuh kita ya dokter ya. Jadi untuk mencegah misalnya kita gangguan di ginjal, kita terapi di titik-titik meridian ginjal. Untuk memperbaiki fungsi hati kita terapi di titik-titik yang ada hubungannya dengan meridian hati misalnya. Jantung. Jadi semua organ dalam tubuh kita ini mempunyai titik-titik akupuntur atau titik-titik meridian tersendiri ya dokter. Jadi memang targetnya adalah memperbaiki kerja metabolisme daripada organ. Sehingga kalau metabolisme organ itu bagus, saya rasa hidup lebih bagus, lebih sehat, keluhan lebih tidak ada keluhan. Kemudian fungsi-fungsi organ itu bisa juga bekerja dengan baik, karena kan pekerja kantoran pasti sudah susah menghindari itu. Jadi kalau pekerja kantoran kita kasih nasihat, misalnya kayak dulu nasihat kita hindari stres Pak. Itu nggak bisa. Iya, nggak bisa. Pasti stres itu pasti stres. Jadi sehingga akhirnya salah satu cara untuk memanage stres adalah dengan terapi akupuntur. Dengan terapi akupuntur salah satu. Berarti ada 3 jarum ya dokter ya? Tergantung ya dokter ya? Tergantung jenis penyakitnya di mana saja letak. Tergantung letak yang mana kita akan melakukan penusukan. Baik dokter. Kalau dilihat dari jarum yang dokter bawa ini, ada nggak sih dokter efek samping yang nantinya ditimbulkan ketika selesai yang namanya terapi akupuntur? Iya, jadi yang pertama mungkin gini, terapi akupuntur itu penusukan jarum, dan jarumnya ini adalah stainless steel. Jadi saya rasa sampai saat ini terapi akupuntur itu sangat aman dan sampai saat ini ya dokter ya. Sangat aman dan tidak punya efek samping, karena yang pertama mungkin kita pakainya itu sekali pakai, jadi tingkat sterilnya sangat kita jaga. Kemudian setelah dia terapi akupuntur juga masih tetap bisa mengkonsumsi obat yang dari dokternya, dari konvensionalnya. Jadi dia sebagai terapi komplementer, karena kan ada banyak itu Putri, pasien dengan keluhan misalnya tensi yang tinggi. Iya, hipertensi ya dokter ya. Pekerja kantoran tensi tinggi, sudah minum obat tapi tensi belum bisa turun. Dengan bantuan akupuntur, dengan terapi akupuntur sebagai terapi komplementer, itu mempercepat proses penyerapan obat, mempercepat proses metabolisme. Jadi gangguan di jantung, gangguan di hati, gangguan di ginjal akibat hipertensi itu bisa diperbaiki. Proses penyembuhannya lebih cepat dengan melakukan terapi akupuntur ini ya dokter ya. Apalagi dengan misalnya gaya hidup kita semua yang dengan gaya hidup perkantoran. Genset gitu ya. Genset. Kalau mati lampu gitu maksudnya. Genset ya dokter ya. Nah, itu kan praktis konsumsi gula sangat tinggi. Jadi kafein dalam tubuh meningkat ya dokter ya. Selain kafein, selain
itu gula juga sangat tinggi, sehingga terapi akupuntur itu sangat membantu untuk yang di misalnya dia masih di prediabetik atau prehipertensi. Nah, kalau kita kasih minum obat, takutnya juga tensinya terlalu turun. Kalau kita kasih obat gula misalnya, takutnya nanti gulanya juga gulanya terlalu turun. Nah, akupuntur hadir di situ. Oke, di tengah-tengahnya ya dokter ya. Sebelum dia ke obat misalnya. Oke, baik. Ternyata juga penyakit untuk yang sering kita jumpai ya, sering dialami oleh bukan hanya untuk pekerja kantoran saja yang duduk di kantor, tapi juga mungkin ibu rumah tangga, terus juga yang mungkin pekerja yang aktivitas di luar kayak seni dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan para pasien ini yang menderita LBP untuk proses penyembuhannya? Apakah terapi akupuntur adalah salah satu terapi yang bagus untuk proses penyembuhan dari LBP? Iya, di tempat kami di UPF BKTM di Jalan Perintis Kemerdekaan itu banyak pasien dengan keluhan LBP, lower back pain, karena pekerja kantoran kan pasti dia duduk dalam waktu yang cukup lama ya dokter ya, dari pagi sampai sore mungkin ya. Iya, sehingga memang itu menjadi keluhan yang selalu datang. Nah, di terapi akupuntur itu jadi dia posisi tengkurap nantinya, kemudian kita lakukan penjaruman di belakang punggungnya itu, ini sehingga nyerinya bisa berkurang. Nah, nyerinya bisa berkurang sehingga dia bisa melakukan aktivitas kembali dengan baik. Nah, untuk kasus-kasus yang begitu selama sampai pada titik nyerinya berkurang, nyerinya sudah tidak mengganggu lagi, terapi akupuntur bisa dihentikan juga. Berarti terapi akupuntur ini tidak akan menjadi candu ya, tidak akan menjadi kecanduan untuk para pasien ya dokter ya? Iya, apalagi kalau misalnya keluhan-keluhan nyeri, itu kita harapkan setelah siklus energi dalam tubuh itu bagus, setelah dia jalan dengan seimbang, nyerinya berkurang, keluhannya berkurang, fungsi organ menjadi bagus, terapi akupuntur bisa kita harapkan juga dihentikan ya dokter. Ketika siklus di dalam tubuh ini sudah mulai membaik begitu ya dokter, berproses dengan cepat, berarti tidak menjadi candu untuk para pasien ya dokter ya, malah lebih bagus lagi, proses penyembuhannya lebih cepat ya dokter ya. Cuma memang kadang ada pasien yang datang ke tempat kami itu sudah tidak ada keluhan, tapi untuk mencegah aja ya dokter ya. Mencegah dan menjaga. Takutnya datang lagi, jadi dia tetap menjaga kesehatannya sehingga terapi akupuntur ini menjadi pilihan. Sejauh ini dokter, kebanyakan pasien yang berkunjung ke UPF BKTM Tajudin Halid ini keluhannya apa saja dokter? Pasti kan bervariasi banget ya. Tapi yang paling banyak ditemui dalam proses pengobatan untuk terapi akupuntur itu apa saja dokter? Iya, jadi karena kita berada di ibu kota provinsi ya, jadi tingkat stres itu tinggi, sehingga yang datang itu banyak juga dengan keluhan dompet menipis. Saya kira dompet menipis. Sakit kepala, kemudian datang dengan keluhan cemas. Tingkat kekhawatirannya terlalu tinggi ya dokter ya. Jadi ini banyak juga kita terapi karena dia mungkin tidak ada keluhan, cuma dia merasa selalu ada gangguan kesehatan. Padahal sebenarnya dari pemeriksaan lab medis itu bagus. Bagus semua ya. Sehingga terapi akupuntur itu menjadi pilihan untuk penderita-penderita tingkat kecemasan yang tinggi. Kecemasan yang terlalu berlebihan ya dokter ya. Jadi memang di tempat kami itu yang banyak ya adalah kalau yang keluhan nyeri itu adalah nyeri kepala, nyeri punggung, nyeri punggung. Kemudian kalau yang lain itu yang metabolik itu adalah prediabetik, kemudian diabetik, kemudian hipertensi, itu yang banyak. Ada juga yang diabetes juga gula ya dokter ya. Selain itu dokter, saya mau tanya apa ya? saya agak lupa dokter, agak bercanda kita dokter. Selain itu dokter, di terapi akupuntur ini, tadi kan dokter bilang dari Senin sampai Sabtu, dibukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Iya, jadi di UPF BKTM ini kita buka dari jam 8 sampai di jam 17, jam 5 sore. Cuma memang yang itu harus
harus ada waktu untuk pelayanan. Jadi mungkin sekitar jam 4 sore udah close. Sehingga karena kita butuh waktu untuk pelayanan sekitar 1 jam. Jadi bisa dilihatlah di Instagram Instagramnya UPF BKTM. Oke. Dokter, kenapa dokter meyakinkan untuk semua masyarakat di sana bahwa terapi akupuntur itu adalah terapi yang mungkin nantinya akan menjadi terapi komplementer untuk masyarakat di luar sana, dokter, dibandingkan dengan terapi lainnya? Iya, jadi kita lihat bahwa mungkin perbandingan ya, dokter. Iya, kita lihat dan kita baca, kelihatan bahwa penelitian akupuntur itu masih terus berjalan dan memang memberi efek yang bagus untuk menjaga sebagai preventif untuk menjaga kesehatan, apalagi untuk pekerja kantoran. Karena sekali lagi pekerja kantoran kadang punya gaya hidup yang kurang bagus. Lifestyle-nya yang tapi itu oknum, tidak teratur ya, dokter. Tapi mungkin itu oknum ya. Jadi sehingga terapi akupuntur memang menjadi pilihan untuk mereka. Kemudian ini juga dilihat bahwa ini menjadi pilihan karena banyak sekarang yang mulai menghindari misalnya penggunaan obat karena khawatir misalnya, karena kan bagaimanapun juga obat kimia pasti termetabolisme di organ. Jadi itu sangat susah dihindari untuk gangguan yang lainnya karena kan bagaimanapun juga dia termetabolisme di organ. Jadi misalnya organ ginjal dan seterusnya, organ hati itu pasti dimetabolisme di situ, sehingga terapi akupuntur karena dia tidak menggunakan obat itu menjadi pilihan. Nah, sebelum berobat ke UPF BKTM, sebelum dinyatakan harus akupuntur nih, akupunturnya apa saja, titiknya di mana saja, itu melakukan screening dulu nggak sih, dokter, di sana? Oh iya, jadi pertanyaan sangat bagus bahwa di klinik kami itu semua pasien yang masuk itu harus lewat poliklinik umum. Di poliklinik umum itu di screening, diperiksa, di anamnesa, kemudian sampai didiagnosa oleh dokter. Nah, nanti setelah ditentukan jenis terapi yang akan diberikan, itu apakah dia bisa diakupuntur, apakah perlu ramuan, apakah perlu konsultasi gizi, apakah perlu di spa, apa perlu dibekam, itu nanti ditentukan oleh dokter yang di poliklinik umum, sehingga yang memberi pelayanan itu sudah standby di tempat masing-masing, akan dikirim kemana ini pasiennya. Berarti Sobat Healthies tidak perlu khawatir bahwa kalau di UPF BKTM itu harus melalui screening dulu dan nantinya akan ditentukan oleh dokter umumnya bahwa terapi apa yang cocok untuk setiap pasien yang berkunjung di UPF BKTM. Atau mungkin ada pasien juga, dokter, saya maunya akupuntur aja, dokter. Itu tapi harus melalui screening dulu oleh dokter umumnya. Jadi harus melalui pelayanan di poliklinik umum, karena kita juga punya laboratorium untuk memeriksa, misalnya periksa darah, periksa urin sebagai penegakan untuk diagnosa. Nah, karena kan ini media semakin meluas, jadi pasien itu semakin bisa melihat di YouTube, melihat di medsos, melihat gini ya cara terapinya. Sehingga mereka kadang memang datang dengan sudah punya konsep, sudah punya pemahaman untuk melakukan terapi, terutama mungkin terapi akupuntur. Dia sudah pernah baca, dia sudah pernah lihat, dia sudah pernah dengar bahwa terapi akupuntur itu bermanfaat, sehingga mereka datang langsung memang mau terapi akupuntur, dok. Langsung menentukan jenisnya. Tapi dengan melalui proses pemeriksaan dari dokter dulu. Iya, pasti. Baik. Jadi kita juga tidak berdiri secara sendiri. Jadi misalnya pasien misalnya dari Rumah Sakit Tajudin Halid ini, misalnya dia setelah opname atau setelah sudah bisa rawat jalan, itu bisa menjadi terapi pelengkap, terapi komplementer di tempat kami. Dokter, butuh berapa lama dalam pengerjaan untuk satu pasien dalam melakukan terapi akupuntur ini? Iya, jadi kalau terapi akupunturnya saja itu sebenarnya 30 menit dari 30 menit ya, dokter? Dari jarum di tanah disimpang, ditusukkan sampai dicabut nanti. Cuma kan memang butuh anamnesa, butuh wawancara, butuh penyiapan. Jadi mungkin sekitar satu pasien itu sekitar 1 jam waktu yang dibutuhkan untuk terapi akupuntur. Nah, Sobat Healthies juga mungkin bertanya nih, dokter, apakah terapi akupuntur itu
di cover oleh BPJS ataukah bayar umum? Iya, ini pertanyaan yang sangat luas lah. Kita datang di tempat kami. Apa ditanggung BPJS? Nah, sementara ini untuk terapi akupuntur itu dan terapi kesehatan tradisional secara umum lah, mulai dari akupresur, spa, massage dan lain sebagainya, itu belum di cover sama BPJS. Jadi dia umum. Masuk di umum ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga di Instagram kami tarif yang disiapkan, dicantumkan ya dokter ya. Iya. Oke. Nah, katanya dokter Harifin Hafid bahwa di UPF BKTM itu yang ingin melakukan terapi akupuntur itu dipisah ya terapisnya ya. Ada terapis cewek sama dengan terapis cowok. Iya. Jadi untuk menjaga privasi pasien karena kan titik akupuntur itu dari ujung kepala sampai kaki. Jadi sepanjang tubuh kita itu adalah titik-titik akupuntur. Nah, untuk pasien perempuan itu juga akan dikerjakan oleh perawat, didampingi perawat perempuan, dikerjakan oleh dokter yang perempuan, sehingga kita selalu menjaga privasi pasien. Begitu pula yang laki-laki dikerjakan sama dokter laki-laki, perawat laki-laki, sehingga pasien merasa nyaman lah. Karena kan dia kadang harus dia buka baju. Jadi kita siapkan sarung misalnya itu sehingga maksimal lah dalam memberikan pelayanan. Oke. Bahwa UPF BKTM ini selalu mengedepankan yang namanya kenyamanan setiap pengunjung yang ingin ke UPF BKTM Tajudin Halid. Nah, Dokter Harifin Hafid mungkin juga bisa berbagi nih sama Sobat Healthies, di mana sih alamat tepatnya ini UPF BKTM Tajudin Halid Makassar? Iya, jadi ini adalah UPF Tajudin Halid di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, kita berada di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 11. Jadi dekat dari gerbang masuk BTP. Jadi BTP Taman Ria, seberang ya dokter ya. BTP. Jadi sangat terjangkau lah tempatnya. Lokasinya strategis juga. Siap. Dekat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel. Oke, baik. Nah, dokter, mungkin pertanyaan terakhir ya, dokter ya, untuk menutup perjumpaan kita di podcast untuk edisi hari ini. Mungkin ada closing statement untuk para pengunjung ataupun pasien yang ingin berkunjung ke UPF BKTM Tajudin Halid. Iya, jadi terutama mungkin bagi teman-teman pekerja kantoran, sesuai dengan tema kita ini Putri ya, bahwa terapi akupuntur bagus itu untuk pekerja kantoran. Sangat bagus untuk pekerja-pekerja kantoran dengan keluhan misalnya nyeri kepala, susah tidur, low back pain, pegal-pegal badan, stres dengan kerjaan, itu sangat bagus dengan menggunakan terapi akupuntur. Untuk ibu hamil juga bisa, dokter? Ibu hamil bisa. Oh, bisa. Oke. Karena terapi akupuntur ini yang pertama bisa mengurangi penggunaan obat, kemudian bisa menjaga fungsi-fungsi organ kita. Karena kan dengan gaya hidup kita ini kadang asupan makan tidak bagus. Oh, jadi dia bisa menetralisir kondisi di dalam tubuh kita ya dokter ya. Memperbaiki metabolisme, memperbaiki kerja organ kita. Itu sebenarnya tujuan dari terapi akupuntur kita. Dan akupuntur ini adalah terapi komplementer ya, yang selalu dicanangkan oleh dokter. Bagi yang sudah sakit. Oh, sudah sakit. Tapi kalau yang belum sakit itu jadi preventif, jadi pencegahan. Pencegahan. Tapi ada baiknya mencegah sebelum mengobati. Siap, lebih bagus. Karena ongkos sakit itu mahal. Betul sekali dokter, mahal dan segala. Berarti sehat itu memang mahal ya dokter ya? Iya. Oke, terima kasih banyak dokter Harifin Hafid dari UPF BKTM Tajudin Halid, dokter terapinya langsung akupuntur. Terima kasih sudah join bersama kami, sudah menyapa Sobat Healthies dengan tema kita yang sangat menarik bahwa terapi akupuntur itu baik untuk semua pekerja. Iya, baik pekerja kantoran, seni dan lain semuanya, pekerja rumah tangga juga. Oke. Nah, Sobat Healthies jangan lupa saksikan terus programnya kami dan dukung programnya kami dengan cara mengunjungi website kami dan memberikan masukan di kolom komentarnya kami, karena masukan dari Sobat Healthies ini sangat membangun untuk meningkatkan pelayanan baik di Rumah Sakit Tajudin Halid, UPF BKTM dan juga UPF BBKPM. Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Harifin Hafid dan juga Sobat Healthies. Jangan lupa saksikan terus programnya kami, Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli.
Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.